di mana Nabi mengingatkan kita, walaupun orang soleh banyak, walaupun orang baik banyak, walaupun orang taat banyak, tapi kalau ternyata kemunkaran merajalela, di mana-mana ada kemunkaran, tetap bala akan datang, tetap musibah akan datang, dan kalau sudah datang, tetap orang baik akan ikut kena. Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wattaqu, takutlah kamu sekalian, jaga kamu punya diri, fitnatan, dari fitnah, dari bala, dari musibah, dari malapetaka, yang kalau dia sudah datang, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dia tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kamu. Tidak, Allah yang berfirman. Tapi orang baik juga akan kena, ya kawan. Dan Allah ingatkan, wa'lamu, ketahuilah, anallaha syadidul iqab, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dahsyat, maha pedih siksanya, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari adab dan siksanya, ya kawan. Nah, kenapa Allah ingatkan tentang siksanya yang dahsyat? Ini sebagai cambuk buat kita. Artinya kalau selama ini kita membiarkan maksiat karena kita takut menghadapi resiko daripada nahi munkar, karena resikonya memang kita diintimidasi, diteror, diancam, diculik, dianiaya, dibunuh, dan seterusnya. Allah kasih tahu, itu semua nggak seberapa kalau dibandingkan siksa Allah. Kecil itu. Nah, sekarang kita pilih, apa kita lebih suka untuk menerima siksa Allah, atau kita berkelahi saja sama para penjahat? Nah, saya cuma ingin mengingatkan, kalau kita berkelahi dengan penjahat, kita masih punya harapan menang. Belum tentu kita yang mati, bisa jadi dia yang mati. Tapi kalau kita berhadapan dengan siksa Allah, kita nggak bakal selamat, ya kawan. Nah, jadi artinya kenapa kita takut untuk menghadapi tantangan dari para penjahat, para bajingan, mereka yang suka berbuat kemungkaran? Kenapa kita takut? Mereka bisa pukul kita, kita bisa pukul mereka. Mereka bisa teror kita, kita bisa teror mereka. Mereka bisa aniaya kita, kita juga bisa hantam mereka kok. Mereka bisa bunuh kita, kita juga bisa bunuh mereka. Nah, jadi artinya daripada kita harus berhadapan dengan siksa Allah, hukum Allah, yang kita tidak akan punya tempat untuk melarikan diri, lebih baik kita hadapi penderitaan, menghadapi para penjahat, yang mana itu tidak akan seberapa, ya kawan. Nah, makanya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jadi Allah berfirman, di mana Allah nyatakan, wala tahinu, jangan sekali-kali kamu merasa hina, merasa rendah, merasa minder, merasa tidak punya kekuatan, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, fi ibtigha'il qawm, di dalam menghadapi musuh-musuhmu. Jadi kalau kita pusing mikirin strategi, Allah kasih tahu, mereka juga pusing mikirin strategi. Jadi kalau kadang-kadang kita suka punya perasaan takut, Allah kasih tahu, mereka lebih takut dari kita. Nah, maka itu kita tidak pungkiri kenyataan bahwa ada manusia yang tidak punya keberanian, ya kawan. Jadi jangan anggap semua manusia punya keberanian. Enggak, salah kita kalau kita anggap semua manusia punya keberanian. Ada manusia yang memang tidak punya keberanian. Andai pun punya, mungkin pada saat-saat tertentu aja, ya kawan. Nah, untuk orang-orang semacam ini, teruskan dakwahnya, teruskan amar ma'rufnya, tapi jangan dia halangi saudara dia yang sedang bernahi munkar. Teruskan amar ma'rufnya, tapi jangan saudaranya yang lagi nahi munkar difitnah sama dia, dijeleki sama dia. Jangan. Nah, kita harus berbagi tugas, ya kawan. Perkis kayak petani tadi. Petani yang cuma bisa nanam padi terusin. Dia nggak bisa bunuh tikus. Suruh anak muda yang bisa bunuh tikus, ya kawan. Nah, insya Allah kalau itu semua berjalan, hasil panennya akan baik, ya kawan. Jangan sampai ada orang mengatakan, wah percumalah kita perang-perang lawan maksiat itu di bawah. Nanti kita tutup di sini, muncul di sana. Bakar di sana, muncul di sini. Enggak. Yang namanya jihad nggak ada yang percuma, ya kawan. Walaupun kita tutup satu, tumbuh 1000, enggak ada yang percuma, ya kawan. Satu kita tutup, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebajikan yang kita buat, nggak ada yang sia-sia. Nanti akan terlihat di akhirat sebagai tabungan akhirat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau kita tutup satu tempat maksiat, muncul 1000 tempat maksiat, terus kita katakan perjuangan kita sia-sia. Enggak. Mujahid nggak ada yang sia-sia. Sekalipun dia mati,
dan ternyata tidak berhasil merubah keadaan, nggak sia-sia. Wah, kalau jihad dikatakan sia-sia, nggak ada mau jihad ya, Wak. Nah, jadi nggak ada kata sia-sia bagi jihad ya, Wak. Seorang mujahid, dia di penjara, nggak sia-sia. Dia dibunuh, nggak sia-sia. Walaupun perjuangannya di mata kita kelihatannya gagal, sebetulnya dia tidak gagal. Dia mendapatkan syahadah, itu sendiri sudah satu keberhasilan ya, Wak. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan.